Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim, amma ba'du. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah Allah masih berikan kekuatan kepada kita semua dan kemauan untuk mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya mengajak kita semua, teman-teman semua, untuk kita mengkaji satu ayat dalam surat An-Nur ayat 30 yang kita beri tema atau judul tundukkan pandangan terhadap 4 hal. Kita baca dulu ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Dzalika azka lahum. Innallaha khabirum bima yasna'un. Kalau kita terjemahkan secara lugawi atau perkata, maka artinya kurang lebih adalah Kul, katakanlah wahai Muhammad, lil mu'minina, kepada orang-orang yang beriman, ya laki-laki. Ya gudu, hendaklah mereka itu menundukkan min abasarihim, pandangan mereka. Wa yahfadhu furujahum, dan hendaklah mereka menjaga kemaluan mereka. Dzalika, yang demikian itu, azka lahu, lebih suci bagi mereka. Innallaha, sesungguhnya Allah, khabirun, maha tahu atau maha teliti, bima yasnaun, terhadap apa yang mereka perbuat. Di dalam tafsir ayat Al-Muyassar diberikan penjelasan sebagai berikut, ya. Kul, katakanlah, ayyuhan nabi, wahai Nabi Muhammad, lil mu'minina, kepada orang-orang yang beriman. Katakan kepada orang-orang yang beriman, wahai Nabi, ya gudu, agar mereka menundukkan min absorihim, pandangan mereka, amma la yahillu lahu, dari memandang apa yang tidak halal bagi mereka. Apa yang tidak halal dipandang oleh mereka? Minan nisa, yaitu wanita, wal aurat, dan aurat, ya, baik aurat sesama jenis, aurat laki-laki dengan laki-laki, ya, oleh laki-laki, maupun aurat wanita, ya. Wa yahfadhu furujahum, dan adalah mereka menjaga atau memelihara kemaluan mereka. Amma harramallahu minaz zina, ya, menjaganya dari yang diharamkan oleh Allah, yaitu zina, wal liwat, dan homoseksual, ya. Wa kasfil aurat, ya, dan membuka aurat juga tidak boleh. Jadi menjaga kemaluan itu tidak melakukan zina, yang pertama. Yang kedua, tidak melakukan homoseksual atau lesbi. Homo dan lesbi tidak boleh. Yang ketiga, membuka aurat sehingga bisa dilihat oleh orang lain, baik aurat berjenis maupun lawan jenis, ya. Wa nahwi dzalika, dan lain-lain yang semacam itu, misalnya melakukan onani dan lain sebagainya. Dzalika adharu lahum, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Innallaha khabirum bima yasnaun, sesungguhnya Allah itu maha teliti dan maha tahu terhadap apa yang mereka perbuat. Fima ya'muruhum, tentang apa yang Allah perintahkan kepada mereka, bihi, dengannya. Wa yanhahum anhu, maha tahu tentang perbuatan mereka terhadap larangan-larangan Allah yang mereka lakukan. Di dalam tafsir As-Sa'di atau Taisirul Karimur Rahman, lebih jauh lagi dijelaskan sebagai berikut. Kul, katakanlah wahai Muhammad, lil mu'minina, kepada orang-orang yang beriman, yaghuddu min absarihim, hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka, wa yahfadhu furujahum, dan mereka memelihara kemaluan mereka, menjaga kemaluan mereka. Dzalika azka lahum, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Innallaha, sesungguhnya Allah, khabirun, maha tahu, maha teliti, bima yasnaun, tentang apa yang mereka perbuatnya. Maka dijelaskan di sini, artinya
arsyidil mu'minina, berikan bimbingan kepada orang-orang mukmin itu, yang beriman itu. Wa kullahum, dan katakan kepada mereka, alladzina ma'ahum iman, yaitu orang-orang yang ada pada mereka itu iman. Katakan kepada mereka, orang-orang yang memiliki iman, cegah dari mereka dari terjatuh kepada hal yang bisa membuat iman itu menipis atau berkurang. Apa yang harus dilakukan, yaitu ya wudu min absarihim, hendaklah mereka itu menundukkan pandangan mereka. Apa yang harus yang tidak diboleh dipandang? Yang pertama adalah anin nazar ilal aurat, dari memandang kepada aurat sesama jenis maupun aurat lawan jenis. Yang kedua, wa ilan nisa'il ajnabiyah, dan memandang kepada wanita-wanita atau perempuan ajnabiyat, yaitu yang bukan istri atau bukan muhrim, bukan istri dan bukan muhrim, itu namanya ajnabiyat. Yang ketiga, wa ilal murdan alladzina yukhafu bin nadhari ilaihimul fitnah, dan tidak boleh memandang kepada laki-laki yang memiliki wajah yang baby face, ya. Murdan itu dari dalam kamus itu artinya adalah orang yang masih muda, yang belum keluar jenggot sehingga mukanya itu halus, ya, nampak laki-laki, tapi nampak feminin karena dia memiliki baby face, ya, muda. Kenapa dilarang? Alladzina yukhafu bin nazar ilaihim al-fitnah, karena dikhawatirkan dengan memandang mereka itu akan terjadi fitnah, ya, akan timbul fitnah. Apa itu? Untuk keinginan untuk menggauli sehingga terjadi yang namanya homoseksual, sebagaimana yang diterangkan di tafsir Al-Muyassar tadi, yaitu terjadi namanya al-liwat, yaitu homoseksual atau lesbian, ya. Itu fitnahnya, itu dikhawatirkan, dan itu biasa terjadi di kalangan anak-anak yang tinggal biasanya hidup berasrama, tidur bersama dan lain sebagainya tanpa ada pengawasan. Itu bisa terjadi, ya, bisa terjadi seperti itu, ya. Wa ila zinatid dunia, tidak boleh juga memandang itu, ya, bukan hanya wanita, bukan hanya aurat, tetapi ila zinatid dunia allati taftin, memandang kepada perhiasan dunia yang kemudian akan menimbulkan fitnah, ya, misalnya memandang mobil yang mewah, kemudian timbul fitnah apa? Keinginan untuk memiliki padahal nggak punya uang. Akhirnya apa yang dilakukan? Ya, melakukan korupsi, ya, penyalahgunaan dana dan lain sebagainya, ya, yang rumah mewah dan sebagainya. Itu namanya zinatud dunya allati taftinu, ya, itu adalah perhiasan dunia yang kemudian menimbulkan fitnah. Tuqi'u fil mahdur, kemudian menjatuhkan seseorang dalam yang dilarang, dalam bahaya yang dilarang. Apa? Yaitu tadi orang bisa masuk penjara dan lain sebagainya gara-gara tertarik dengan gemerlap dunia, itu yang melakukan yang dilarang. Jadi ada 4 itu, ya. Pertama melihat aurat, kedua melihat wanita ajnabi, ketiga adalah laki-laki yang sama yang baby face, ya. Kemudian yang keempat adalah pernik-pernik dunia yang mengundang fitnah, ya. Kemudian lanjutannya wayakfadu furujahum, dan dalam mereka memelihara atau menjaga kemaluan mereka, anil wata'i al-harami, dari melakukan senggama atau koitus yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fi kubulin atau tuburin, apakah dilakukan melalui kemaluan depan atau justru dilakukan lewat dubur belakang, ya, itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Inilah yang disebut oleh tafsir Muyassar tadi, melakukan zina atau melakukannya yang tidak seperti itu selain itu. Nah, misalnya wanit tamkini min masyah, melakukan onani, ya, wan nazar ilaiha, dan memandang kepada farji, memandang kemaluan juga tidak boleh. Dzalika, yang demikian itu yaitu al-hifdzu lil absar wal furuj, ya, menjaga pandangan dan menjaga kemaluan, itu adalah azka lahum, lebih suci bagi mereka, artinya athar wa atyab, lebih suci dan lebih baik, wa anma li a'malihim, dan lebih menumbuhkan amal, lebih menumbuhkan dan menambahkan nilai amal mereka, ya. Kenapa?
Fa inna, karena sesungguhnya man hafidho farjahu wa basarahu, apa saja yang bisa menjaga dan mengendalikan kemaluan serta pandangan matanya, itu maka tohuro minal hubusil ladzi yatadannasu bihi ahlul fawahishi, maka dia akan bisa suci, bisa bersih dari kotoran-kotoran atau dosa-dosa yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang biasa melakukan keburukan atau kekejian. Wa zakat a'maluhu, sehingga atau dan menjadi bersih amal-amalnya. Bisa babi tarkil muharram, karena meninggalkan yang diharamkan. Alladzi tatma'u ilaihin nafsu, yang mana nafsu itu selalu ingin melakukannya, sangat mau untuk melakukan itu ya. Wa tad'u ilahi, dan nafsu itu selalu mengajak ke arah sana, selalu menggiring ke arah sana ya, menarik ke arah sana ya. Faman taraka syai'an lillah, maka barang siapa yang bisa meninggalkan sesuatu karena Allah, awadahu khairan minhu, maka Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik dari yang dia tinggalkan itu. Wa man ghadda basarahu anil muharram, dan barang siapa yang bisa menundukkan pandangannya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, anarallahu basiratahu, maka Allah akan menjadikan basirah dia, mata batin dia, itu menjadi bersinar dan bercahaya. Di annal abda, karena seorang hamba itu, idza hafidha farjahu wa basarahu anil haram, ketika dia bisa menjaga diri, mengendalikan kemaluannya dan pandangan matanya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, wa muqaddimatihi, serta pendahuluan-pendahuluannya yang mengajak ke sana, ma'ada'i syahwah, disertai dengan adanya dorongan syahwat, kana hafidhahu li ghairihi ablahu, maka orang yang seperti itu terhadap hal-hal yang lain yang harus dijaga dan harus dikendalikan, maka dia lebih bisa dan lebih mampu, lebih kuat untuk mengendalikan dan mencegahnya. Walihada, oleh karena itu, sammahullahu khifton, Allah menamakan ini adalah ayat penjagaan, ya, menjaga. Fasyai'ul mahfud, maka sesuatu yang harus dijaga itu. Illam yajtahid hafidhuhu, kalau orang yang menjaganya tidak bersungguh-sungguh di dalam menjaganya, fi muraqabati, dalam mengawasinya, wa khifdihi, dan menjaganya, wa amilal asbabil mujibah li khifdihi, dan dia melakukan sebab-sebab yang mengharuskan untuk menjaganya, ya, penjagaannya, lam yanhafid, maka tidak menjaga namanya ya, kalau tidak melakukan hal-hal yang mendorong untuk melakukan penjagaan. Kadzalika al-basaru wal farju, begitu juga mata serta kemaluan. Illam yajtahidil abdu, ketika seorang hamba itu tidak bersungguh-sungguh fi khifdhihima, dalam menjaga keduanya, yaitu mata dan kemaluan, maka auqahu fi balaya wa mihan, ya, maka akan menjatuhkan dia ke dalam bahaya, ke dalam bencana dan musibah ya. Wa ta'ammal, dan perhatikan, coba perhatikan, kaifa amara bi khifdzil farji mutlaqan, bagaimana Allah itu memerintahkan kepada kita untuk menjaga kemaluan secara total ya, secara total, sama sekali harus dijaga ya. Li'annahu la yubahu fi halatin minal aqwal, karena kemaluan itu sama sekali tidak boleh, ya harus total dijaga. Sebaliknya mata, pandangan mata, adapun mata, faqala, maka Allah mengatakan, yaghuddu min absarihim, hendaklah mereka menjaga pandangan mereka. Ata bi adati min, maka di ayat ini Allah menggunakan kata-kata min, berbeda dengan farji tadi. Kalau ini ditambahi min, adat min ya, tambahan min ya. Nah, min ini adalah alat tab'id yang menunjukkan kepada arti sebagian. Fa innahu, karena sesungguhnya ya juzu, boleh saja, an-nadhur, memandang atau melihat, fi ba'dil aqwal, untuk beberapa kondisi, lihajatin, karena adanya kebutuhan untuk itu, karena nggak bisa tidak. Misalnya karena dzori syahid, seperti seorang saksi ya, harus memandang juga. Wal amil, maksudnya amil di sini adalah amilul jirohi ya, orang yang melakukan operasi bedah ya. Nah, maka dia harus melihat yang orang
orang yang pasiennya yang akan dioperasi ya. Wal khotib, orang yang melamar, orang yang mengkhitbah, meminang harus melihat calon istrinya yang dipinang ya. Ya nggak bisa tidak, harus melihat memang nadhur namanya. Wan nahwi dzalik dan lain-lain ya. Summa dzakkarhum bi ilmihi ya. Kemudian Allah mengingatkan mereka orang-orang yang beriman tentang ilmu Allah, bahwa Allah itu Maha tahu bi amalihim terhadap perbuatan mereka dalam menyikapi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala itu ya. Liyajtahidu fi hifdzi anfusihim, supaya mereka itu bersungguh-sungguh di dalam menjaga diri mereka itu minal muharramat, dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian apa yang bisa kita sedikit sama-sama mengkaji dan sama-sama kita saling mengingatkan dalam rangka memenuhi kewajiban kita untuk dakwah fardhiyah. Silakan diberikan koreksi jika ada kesalahan, dan mohon maaf dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.